Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurunayla Izati dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang supervisi pembelajaran sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah supervisi pembelajaran dari jurusan Administrasi Pendidikan. Yang pertama ada pendekatan supervisi pembelajaran. Menurut Imron tahun 2012 halaman 15 menjelaskan bahwa pendekatan supervisi artistik dalam pembelajaran merupakan pendekatan yang menekankan pada kepekaan, persepsi, dan pengetahuan supervisor sebagai media untuk mengapresiasi segala kejadian yang terjadi di dalam kelas pada saat pelaksanaan pembelajaran. Nah, ciri-ciri supervisi artistik yang pertama, supervisi lebih pada kegiatan supervisor mendengarkan guru, supervisor memiliki kemampuan khusus memahami permasalahan orang lain, kemudian supervisi artistik dapat menjelaskan makna dan peristiwa yang diungkapkan, dan kemudian supervisi artistik menunjukkan bahwa supervisi ini merupakan suatu fakta pribadi dan kekhususan. Nah, untuk tahap-tahapnya sendiri menurut Ramadina tahun 2021 berpendapat sebagai berikut. Tahap-tahap supervisi artistik yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang ketiga ada tahap evaluasi, dan yang keempat ada tahap referensi. Selanjutnya ada pendekatan supervisi klinis. Definisi pendekatan supervisi klinis merupakan suatu bimbingan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas guru secara sengaja yang dilakukan dan dianalisis secara objektif, teliti, dan cermat untuk mendapatkan perilaku mengajar yang diharapkan. Tahap-tahap pendekatan supervisi klinis yang pertama ada tahap pertemuan awal, yakni dilakukan sebelum praktik mengajar dilakukan. Yang kedua ada tahap observasi kelas. Pada tahap ini calon guru atau guru mengajar dengan menerapkan komponen-komponen keterampilan yang telah disepakati pada pertemuan awal. Dan untuk prinsip-prinsip pendekatan supervisi klinis sendiri, yang pertama, supervisi klinis terpusat pada calon guru atau guru ketimbang supervisor. Yang kedua, hubungan keduanya lebih interaktif ketimbang direktif. Yang ketiga, berbentuk demokratif ketimbang otoriter. Yang keempat, berpusat perhatian pada waktu berlangsungnya supervisi dalam kegiatan belajar mengajar tertentu hanya pada beberapa keterampilan mengajar. Supervisi diberikan bersifat bantuan dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kemampuan dalam mengajar. Yang keenam, umpan balik dari proses belajar mengajar calon guru atau guru diberikan dengan hasil penilaiannya harus sesuai dengan kontrak yang telah disetujui bersama. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, sasaran supervisi berpusat pada kebutuhan dan aplikasi guru atau calon guru. Selanjutnya ada teknik supervisi pembelajaran individual. Untuk definisi keterampilan pembelajaran, keterampilan merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan hubungan kerjasama kepada orang yang diajak bekerja sama agar hasil dari pekerjaan tersebut menjadi nilai yang sangat optimal. Keterampilan supervisi berarti kemampuan, kecakapan, atau ide dan kreativitas yang digunakan oleh supervisor dalam aktivitas supervisi pembelajaran. Nah, definisi teknik-teknik supervisi pembelajaran menurut Wahyuni tahun 2020 halaman 104, teknik yang dimaksud di sini adalah alat atau metode yang digunakan supervisor untuk mencapai tujuan supervisi pembelajaran yang pada tahap akhirnya dapat dilakukan perubahan pada hal pengajaran sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Untuk jenis-jenis keterampilan supervisi pembelajaran ada 4, yakni keterampilan teknis, keterampilan komunikasi, keterampilan konseptual, dan keterampilan manajerial. Teknik supervisi individual online atau daring yang pertama ada kunjungan kelas, yakni pembinaan tenaga pendidik yang dilakukan oleh supervisi pendidikan untuk menganalisis proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua ada pertemuan individual, adalah suatu teknik supervisi individual yang dilakukan melalui sebuah pertemuan percakapan, tukar pikiran dan dialog antara supervisor dengan tenaga pendidik. Yang ketiga ada penilaian diri sendiri, dengan catatan penilaian diri sendiri ini dilakukan secara objektif dan jujur. Nah, untuk macam-macam teknik supervisi sendiri, yang pertama ada kunjungan kelas, yang kedua ada pertemuan pribadi, yang ketiga ada kunjungan antar sekolah, yang keempat ada kunjungan antar kelas, yang kelima ada pertemuan dalam kelompok kerja guru atau MGMP, yang keenam ada penerbitan buletin profesional, dan yang ketujuh ada simposium dan seminar.
Selanjutnya ada keterampilan supervisi pembelajaran, teknik supervisi pembelajaran kelompok online atau daring. Tadi kan yang individu, sekarang yang kelompok. Nah, definisi keterampilan supervisi pembelajaran kelompok menurut Gunawan dan Benti tahun 2017, teknik supervisi pembelajaran kelompok adalah model pendekatan yang dilaksanakan antara kepala sekolah atau supervisor dengan kelompok guru dalam jumlah tertentu yang sedang mengalami masalah atau tujuan pembinaan. Teknik supervisi pembelajaran merupakan cara atau metode yang digunakan untuk supervisor untuk mencapai tujuan dari supervisi berupa perbaikan, pembaruan, perubahan, dan penyempurnaan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang maksimal. Nah, untuk macam-macam teknik supervisi pembelajaran kelompok ada 10, yakni yang pertama pertemuan orientasi, yang kedua ada lokakarya, yang ketiga ada studi kelompok antar guru, yang keempat ada rapat guru, yang kelima ada diskusi, yang keenam ada tukar-menukar pengalaman, yang ketujuh ada pembuatan buletin, yang kedelapan ada seminar, yang kesembilan ada diskusi panel, dan yang kesepuluh ada simposium. Baik, teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun salah kata, saya mohon maaf. Saya Nurunela Izati, mohon undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.